Selamat malam semuanya. Shalom. Baik, saya diminta untuk berbicara tentang Santo Petrus dan keutamaannya. Sebelumnya, ada sebuah cerita. Ini asli. Seorang bapak, maaf, saya tidak punya keinginan untuk bermaksud menghina, tidak. Tapi bapak ini, keluarganya Kristen, dia Katolik. Orang Sunda. Lalu saudara-saudaranya ngomong, "Jang naon mani jadi Katolik, geus Kristen wae sia." Doa orang Kristen mah sia langsung ka Gusti Allah. Mane mah kudu ka Maria, patung-patung, ka Santo Santa, jang naon geus jadi Kristen wae. Bapak ini orang Katolik, dia setia sejak kecil, memang dia ingin jadi Katolik. Lalu dia karena ditekan, tidak tahan lama-lama. Ngomonglah pada saudara-saudaranya, dengekeun maneh. Nya, engke urang mun asup ka surga leuwih untung urang daripada maneh. Surgana nu paling eunang pasti urang daripada maneh. Terus saudara-saudaranya tersinggung. Nah gitu. Lalu dia ngomong, urang mah nyaho mun asup surga teh geus wawuh jeung si Petrus. Petrus, kamu yang orang katedralnya? Ayah Maria, Maria, Ismail Maria. Santo Santa, orang mah kenal kabeh gitu. Jadi pas dikenalnya, dia lebih kenal. Maneh di dunia tak pernah punya Bunda Maria, tidak pernah punya Santo Santa. Datang, sahayun. Yang tidak mengerti siapa? Anda jauh dari kerajaan Allah. Kamu tahu bahasa Sunda itu adalah bahasa para dewa. Kamu orang Batak? Oh, Bah, ada di sini, Bah. Baik, jadi saya pertama-tama akan berbicara tentang siapa Santo Petrus. Dan kita belajar apa dari Santo Petrus ini. Dan yang berikutnya, di sesi kedua, saya akan belajar apa untuknya jadi seorang Katolik. Saya suka sedih, jujur dengan anak muda. Saya pernah telepon seorang anak muda saya kenal. Lalu saya tanya, "Weh, kamu di mana?" "Pastor, saya sedang di gereja Betani." "Lah, kamu kan Katolik?" "Iya, pacar saya Betani." Lalu dia ke Betani. 2 minggu kemudian saya telepon dia, "Woi, kamu di mana?" "Sedang di Hokimtong, Pastor." "Kenapa sekarang Hokimtong? Kemarin 2 minggu Betani, sekarang Hokimtong." "Pacar saya Hokimtong, Pastor." Lihat, agama itu berubah-ubah sesuai dengan pacar. Jadi ini menjadi keprihatinan. Saya yakin orang Bandung pun anak remajanya banyak yang tidak terlalu bangga dengan menjadi Katolik. Menyedihkan. "Wah, Pastor, di sana persekutuan sana ada hidup, ada Roh Kudus." Teman-teman, anak muda, tahu kenapa Pastor mengatakan bahwa banyak anak muda Katolik di Keuskupan Bandung ini tidak bangga dengan gerejanya? Buktinya apa? Lihat monsinyornya. Ya, makin cepat tua, cepat menderita. Lihat, beliau ini tidak beda usianya dengan saya, cuma beda 1 tahun. Wajahnya lebih ceria saya. Ya. Karena monsinyor penuh penderitaan. Siapa yang membuat menderita? Ya ini. Termasuk Pastor Leo. Jadi mari kita melihat bahwa saya itu sebagai seorang Katolik bangga dengan iman saya. Saya punya Santo Santa. Bahkan Rasul Petrus menjadi dengan Paulus menjadi tonggak gereja. Soko guru. Sekarang mari kita lihat Petrus itu seperti apa. Sorry,
tulisannya kecil. Karena MC-nya besar. Jadi ini menyesuaikan, menyeimbangkan gitu ya. Kalau MC-nya kecil, tulisannya besar. Jadi karena ini MC-nya besar, tulisannya kecil. Lu ngapain duduk-duduk di sini lu kurang ajar. Saya juga bingung kan ya. Kursinya empuk, Pastor. Kursinya enak. Ini Kursinya enak. pertama, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Simon itu tahu tentang Yesus oleh saudaranya Andreas. Simon dan Andreas adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu Andreas yang mengatakan, saya menemukan Mesias. Lalu Simon langsung, mari kita lihat. Dan pada saat itu di dalam Injil Yohanes, Yesus langsung mengatakan, kau akan diberi nama Petrus. Di dalam Injil Yohanes. Tetapi di dalam Injil Matius dan Markus, Yesus baru ketemu Petrus pada saat Petrus dengan Andreas mencari ikan dengan ayahnya Zebedeus. Baru di situ Yesus berkata, mari ikutilah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Di dalam Injil Lukas beda lagi. Di dalam Injil Lukas, setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus kepada Petrus berkata, setelah semalaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apapun. Dan Yesus berkata, tebarkan jalamu. Dan Petrus berkata, guru, sudah sepanjang malam aku mencarikan tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena kau yang mengatakannya, aku akan tebarkan. Dan apa yang terjadi? Dia menangkap banyak ikan. Dan Petrus langsung berkata, aku tidak layak. Itu panggilan pertama Petrus. Diceritakan oleh para pengarang Injil. Mungkin anak-anak akan bertanya, Pastor, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok beda? Mana yang benar? Lihat, sekarang saya tanya. Kamu berdiri. Ya, betul. Ada gunanya berarti. Ya, betul. Coba lihat. Menghadap sana. Menghadap sana. Tegak? Ya. Oke, diam. Ini namanya Frater Jung. Sebentar lagi akan ke tebing tinggi bersama saya. Saya menderita. Karena saya yakin jatah makan saya habis oleh dia. Sekarang gini, lihat. Frater Jung ada di depan Anda. Siapa nama kamu? Frit. Frater Jung gendut atau tidak? Besar atau tidak? Besar. Yang kencang ngomongnya, pas Frater Jung gendut gitu siapa? Gak berani ya. Dia tahu karena kalau ngomong dimakan sama kamu. Frater Jung gendut, betul? Betul, setuju? Tapi menurut saya Frater Jung adalah langsing. Kenapa? Karena kalian melihatnya dari depan. Oh, gendut. LCD saja takut sama dia. Karena Frater Jung dilihat oleh kalian dari depan. Saya mengatakan langsing karena dari samping. Jadi Frater Jung yang sama dilihat dari sisi yang berbeda, beda pendapatnya. Kamu mengatakan besar karena kamu melihat lebar. Saya mengatakan kecil karena saya melihat cuma begini saja, biasa. Kalau kamu lihat dari depan, benar besar. Tapi kalau dari pinggir kecil, benar karena saya melihat dari pinggir. Jadi sama. Terima kasih Frater Jung. Enggak, berdiri aja dulu. Diam di sini loh. Alat peraga ya. Jadi sama. Yesus yang sama, kisahnya diceritakan oleh orang yang berbeda, maka nangkapnya berbeda. Tapi sama kisahnya, sama peristiwanya, bahwa Petrus kagum, tersentuh oleh Yesus. Ini peristiwa pertama. Bagaimana Petrus, Simon mengenal Yesus. Jadi ada sebuah perjalanan pertama, mengenal. Jung, saya tanya. Boleh, Frater. saya jawab. Ya. Kamu tertarik untuk menjadi pastor sejak kapan?
Sejak kelas 2 SD, Pastor. 2 SD. 2 SD. 2 SD. Tepuk tangan. 2 SD. Kamu kan SD di mana? MBL. Maria Bintang Laut. Nah, Weh. ada susternya tadi satu. Ada susternya. Nah. Lalu SMP? Waringin. Waringin. SMA? Mertoyudan. Seminari ya, sama dengan saya. Nah. Waktu SMP, kan teman-teman kadang-kadang ada naksir, toh. Nah, Tertarik laki perempuan. Ada nggak yang kamu tertarik kepada perempuan? ada. 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 Tapi perempuan itu tertarik pada kamu atau tidak? Sangat. Wah. PDP. Dan saya yakin perempuan itu adalah guru yang paling tua di SMP Waringin. Lain, teman-teman. Oh, teman-teman. Jadi pada saat itu kau tertarik pada wanita itu Tertarik. dan wanita itu tertarik pada kamu. Tertarik, saling tertarik. Nah. Saling menarik. Saling tarik-menarik. Oh, tarik menarik gitu ya. Kamu tertarik, dia menolak, bukan? Enggak. Oh, dia juga Kadang tertarik. saya nolak. Jaga diri. Ya, boga prater 5 liur lu kos kieu. Lalu bagaimana? Kalau dia tertarik pada kamu, kamu tertarik pada dia. Kenapa kok tidak dilanjutkan? Berat jawabnya ini ya. Wes. Berat badannya ya. Berat. Karena mau jadi pastor. Kamu Mau jadi pastor. keinginannya punya jadi pastor. Iya. Sejak awal ingin jadi pastor. Jadi pastor. Jadi akhirnya kamu putuskan. Sempet lanjut sih pastor itu ya. Lanjut dulu. Sampai sekarang. Enggak, Keluar lo jadi frater lo. sampai seminari awal. Oh iya iya. Seminari awal. Seminari awal masih Masih. ada hubungan. Masih. Lalu? Kan udah jauh. Oh ya, Jauh. kamu di Magelang, dia di Bandung. Susah nggak bisa kontak. Ya, nggak jadi- bisa apa? Naon? LDR. LDR. Long LRD apa LDR? Distance. Long distance relationship. Oh, LDR, gaya LDR. Ya, Gaya. apa? LDR? Iya, masih berjalan LDR. Masih. Waktu itu. Sebentar lah Pastor, 3 bulan lah. Lalu setelah itu putus karena apa? Karena saya sadar Pastor. Ya, dan. Weh. Sadar bahwa saya jelek. Sadar kayak lebih baik sama yang lain. Lebih bahagia. Ya betul. Bagus dia. Ya. Lihat kesimpulannya. Oh. Dia sadar bahwa perempuan itu akan lebih bahagia dengan orang lain daripada dengan dia. Nah, Mengerti toh? Karena dia merasa tidak pantas untuk bersama wanita itu. Dia pantasnya jadi pastor. Tepuk tangan untuk dia. oke. Thank you. Boleh duduk Pastor. Iya, ya benar. Jadi lihat, ada saat di mana manusia pun berkenalan dengan panggilan Tuhan. Petrus sama, berkenalan dengan Yesus, dia kagum. Kamu, pastor yang kamu kagumin siapa? Pastor Senior Anton? Bukan. Itu, oh bukan, nggak kenal? Nggak kenal dulu. Oh nggak kenal. Pastor Eko lah. Eko siapa? Eko Wahyu atuh. Gue? Iya. Ya Allah. Lihat saudara-saudara, Monsinyur tidak menarik siapa. Saya yang lebih menarik. Lihat saudara-saudara, boleh pangkat Monsinyur. Tapi orang nggak yang, dihabiskan yang deh. membuat orang bertobat adalah Pastor Eko. Eko. Wes. Maaf Monsinyur. Setelah ini tidak ada acara pembalasan dari Monsinyur pada saya. Jadi perhatikan, ada sosok yang menarik sehingga dia mau. Petrus pun sama. Sosok Yesus menarik bagi dia. Monsinyur pun sama. Monsinyur tertarik kepada Tuhan. Apakah Monsinyur ini belum pernah jatuh cinta? Saya kenal Monsinyur sejak SD, SMP dan seminari. You know, beliau ini imut-imut. Iya. Benar, wajah beliau adalah panutan para wanita. Banyak yang ingin merebut hati beliau, tapi beliau teguh. Beliau hanya mencintai satu wanita, namanya Maria. Maria Saha. Maria itu bisa Maria siapapun gitu ya. Kalian boleh menafsirkan siapapun gitu ya.
Jadi apa yang pastor mau katakan? Ada ketertarikan. Petrus tertarik, maka dia mengikuti Yesus. Dan waktu tertarik mengikuti Yesus, slide-nya tidak ada lagi di sini, saudara-saudara. Oh, ada, keren. Thank you. Oh, kamu tutupin, kurang ajar sekali kamu ini. Lalu bagaimana sekarang Petrus menjadi saksi mata? Karena Petrus adalah orang yang hidup dengan Yesus selama berapa? 3 tahun. 3 tahun. Nanti kalau saya salah, ada guru kitab suci saya, yang terhormat Pastor Leo van Berden. Jadi kalau salah, bukan saya yang salah, beliau yang ngajarnya salah pada saya. Jadi salahkan beliau, setuju? Setuju. Terima kasih. Saya tuh aman jadi pastor. Jadi Petrus ini menjadi saksi mata hidup Yesus. Pertama, di dalam Injil Lukas, Petrus melihat mujizat bahwa ibu mertuanya disembuhkan dari penyakit demam. Kedua, di dalam Injil Matius, Markus, Yohanes, para murid melihat Yesus berjalan waktu mereka sibuk naik kapal ke maju-maju karena angin sakal. Yesus datang jalan sendirian. Ingat, waktu itu Yesus bisa jalan di atas air. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kalau Yesus jalan pasti tenggelam karena bekas luka di paku, bocor. Oma jangan tertawa, beriman. Jadi setelah disalibkan, Yesus tidak bisa lagi berjalan di atas air, saudara-saudara. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus pertama kali, jika itu engkau, biarkan aku berjalan. Dan Yesus berkata, silakan datang. Apa yang terjadi pada saat jalan, Petrus tahu angin sakal itu makin besar dan akhirnya dia mau tenggelam dan dia berkata, Tuhan tolong. Dan Yesus berkata, imanmu masih kecil. Ini peristiwa di mana setelah Yesus berkata, imanmu masih kecil, para murid langsung berkata, sungguh dia ini Tuhan. Jadi hebat. Peristiwa yang lain saya ingat sekali, waktu para murid naik kapal, Yesus pun sama ikut naik kapal. Lalu tiba-tiba angin besar dan Yesus bobo. Sedangkan para murid, Anda tahu para murid adalah para nelayan. Pada saat angin sakal, mereka langsung air itu penuh ke perahu, beresin. Lalu mereka teriak, mana Yesus? Lalu mereka cari, jangan-jangan nyemplung gitu ya, lihat. Lalu pada saat cari di bawah, Yesus bobo. Karena Yesus tenang-tenang saja, karena dia bukan nelayan, gak ngerti, ya naon euy gitu ya. Lalu Yesus, kita mati. Lalu Yesus teriak, diam, dan angin itu pun reda. Lalu Yesus marah kepada para murid, di mana imanmu? Para murid dimarahin oleh Yesus, mereka malah berkata, kau benar-benar anak Allah. Dimarahin malah kagum, itu blow on-nya. Para murid Yesus. Jadi peristiwa demi peristiwa rupanya dialami oleh Petrus, membuat Petrus mengerti siapa Yesus. Maka lihat di sini, saya tidak akan membaca banyak sekali, begitu banyak yang saya tuliskan. Tapi di sini yang paling penting, rupanya Petrus pun adalah orang yang spontan. Waktu Yesus bercerita, saya sebentar lagi akan mati. Para musuhku akan menyerahkan aku. Lalu Petrus berkata, tenang Yesus, tenang, ada gue. Jangan macam-macam, sikat semuanya. Gak mungkin itu terjadi. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, hai iblis, enyahlah. Hai iblis, enyahlah. Bagus, enyah. Ada kesempatan turun. Ya. Kita nunggu itu dari tadi, Mas Sur. Nunggu kapan? Ya benar, saya lupa clue-nya supaya mereka pergi. Hai iblis, enyahlah gitu ya. Baru mereka sadar. Tahu nggak mereka enyah mau kemana? Makan malam, belum makan malam.
Jadi waktu mereka begitu spontan, Yesus memarahi Petrus. Di situ lihat bahwa rupanya Petrus adalah orang yang spontan pun seringkali salah. Bukan hanya itu, Petrus menunjukkan kekuatan. Waktu Yesus berkata bahwa nanti kalau saya ditangkap, kalian semua akan goncang imannya. Petrus langsung ngomong, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan Yesus berkata, lah Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali lu udah mengkhianati aku. Dan itu terjadi. Petrus mengkhianati Yesus. Teman-teman lihat di sini, apa yang kita bisa pelajari dalam iman dengan Petrus ini. Saya tertarik dengan Petrus karena apa? Dia mengikuti Yesus bukan sebagai orang yang baik, terus, benar terus, enggak, pernah jatuh. Saya akan beri hadiah di sini kalau ada yang angkat tangan. Hadiahnya adalah salib dari Roma. Saya berikan lewat Monsinyur karena Monsinyur baru pulang dari Roma. Tagih saja pada Monsinyur, oke? Siap Monsinyur? Kapan lagi saya ngerjain Monsinyur kalau tidak sekarang? Siapa yang angkat tangan akan dapat hadiah dari Monsinyur, salib dari Roma. Pertanyaan saya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu pun boleh berangkat tangan. Siapa yang selama hidup, kecuali anak-anak kecil, tidak ya, yang selama hidup, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak muda belum pernah nyontek? Kamu mah kelihatan rajanya nyontek. Oh, kamu udah gak pernah nyontek karena gak pernah sekolah. Jadi teman-teman, lihat, semua orang siapapun pasti pernah mengalami pengalaman jatuh. Betul atau tidak? Gagal, dosa lagi. Itulah sebabnya kenapa orang Katolik malas ke pengakuan dosa. Dosanya apa? Ada itu lagi. Saya ingat saya pernah memberi pengakuan di sini. Saya duduk di tempat pengakuan. Tiba-tiba ada anak SMP Angela masuk. Lalu lihat, si Pastor Eko teh jadi gitu ya. Kurang ajar cek saya teh. Jadi lihat, banyak sekali. Lihat, saya bukan dosa untuk mengatakan pengakuan dosa tidak boleh para pastor. Semua pengakuan dosa harus didiamkan oleh pastor, tidak boleh cerita. Saya ingat, ada seorang anak yang pengakuan dosa. Pastor, ini pengakuan saya yang terakhir. Pengakuan saya yang terakhir adalah 1 tahun yang lalu. Dosa-dosa saya adalah ini. Itu dosa saya, Pastor. Selesai. Kurang ajar dia. Jadi dia berpikir pengakuan dosa itu laporan. Padahal dia harusnya ngomong, itulah dosa-dosa saya. Saya menyesal. Saya mohon ampun dan penitensi yang berguna bagi saya. Bukannya, itu dosa-dosa saya. Selesai. Saya suruh ngapain? Jadi perhatikan, kita melihat sakramen pengampunan dosa pun sebagai sebuah laporan pada dosa-dosa kita. Karena apa? Sama aja. Saya juga pernah waktu seminari, kami kalau pengakuan dosa minimal harus sebulan sekali. Ke pastor yang sama, gak boleh pindah-pindah. Saya pernah saking pusingnya mau ngaku dosa apa lagi, saya ngomong, Pastor dosa saya sama dengan 1 bulan yang lalu. Masa Pastor lupa sih saya tuh. Jadi perhatikan, manusia siapapun pernah jatuh. Tidak penting jatuh, tidak penting gagal. Yang penting kamu mau bangkit lagi atau tidak. Itulah Petrus. Maka lihat di sini, kita harus belajar perjalanan iman bersama Petrus. Dikatakan, kita mengetahui bahwa iman kita berkaitan dengan pengharapan. Orang punya iman, itu pasti hidupnya punya harapan. Petrus sama. Dia mengatakan, kaulah Mesias. Artinya apa? Kau penyelamat.
maka dia berharap hidup bersama Tuhan, bersama Yesus pasti akan lebih baik. Tapi jangan pernah lupa, kalau orang punya iman, punya harapan, harus iman itu pun ada perbuatan. Santo Yakobus berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dua bulan yang lalu, saya berdoa di sebuah rumah. Lalu tiba-tiba anak gadisnya ngomong, "Pastor, doakan saya punya jodoh ya. Dapat jodoh." Karena saya juga dilihat di sini beberapa orang berharap punya jodoh. Sampai sudah ditulisin diskon 50% gitu. Lalu saya dengar dari orang tuanya, perempuan ini jarang kemana-mana. Di rumah terus. Terus saya tuh mengatakan, "Nah, tolong dong kalau minta doa itu jangan membuat Tuhan susah." Apa maksudnya, Pastor? Ya saya kalau doakan Tuhan minta jodoh, kamu jarang kemana-mana, paling jodoh kamu adalah berit atau tidak cecek, kata saya itu. Jadi bagaimana mungkin dia dapat jodoh kalau dia tidak pernah bergaul? Ini orang muda Katolik pun sama, minta jodoh kepada Tuhan. Tuh di Bunda Maria, direkamlah oleh Pastor Nono, permintaannya minta jodoh berapa persen. Minta ini, minta itu. Pertanyaannya, berusaha atau tidak? Kalau Anda minta jodoh, ya bergaul ke OMK. Saya susah jadi minta jodoh yang seagama Katolik. Ya bergaul di Legio Maria. 5 menit lagi, oke. Saya mau ngomong jadi lupa. Gitu ya. Bergaulah di Choice, bergaulah di PDKK. Kalian bisa terbuka melihat dan bisa naksir. Dan tolong anak remaja, saya suka ngomong, kalau pacaran jangan cuma satu. Kalau masih muda lu harus ngerasain pacaran dengan yang hitam gimana, dengan yang putih bagaimana, dengan yang belang-belang bagaimana. Supaya kalian apa? Kalau waktu masih muda, koleksi. Baru setelah itu seleksi. Iya, seleksi. Setelah seleksi jelas, baru resepsi. Kalau lu cuma pacaran satu, seleksinya mana? Yodoi gitunya. Itu dia. Jadi kalau kalian koleksi, kalian dengan ini. Enggak, dengan ini saya sudah cukup ini saja. Saya sudah menentukan dia pilihan saya. Baru pergi kepada pastor. Pastor berkati kita. Baru kalian menentukan. Ini, percayalah, iman. Bahwa saya tahu Allah itu memberkati saya. Allah itu memakai saya untuk berbagi kasih berkat asal saya mau dan melakukan. Jangan sampai kalau saya disuruh dan saya tidak mau, ya sudah, berkat Allah berhenti. Kamu pernah ke Pratista? Di Pratista ada sebuah kapel. Di sana ada sebuah gambar Yesus yang tidak ada tangannya. Lalu di bawahnya ada tulisan, "Kamulah tanganku." Kemarin, saya sekarang tinggal di tebing tinggi. Bukan bukit tinggi. Jadi di tebing tinggi, di sana tidak ada tebingnya. Di sini ada satu orang dari sana. Best forever ini. Kamu pindah ke Bandung. Dari tanah buangan ke tanah terjanji. Di tebing tinggi, kami masa Paskah ini punya tugas memberkati keluarga. Dan saya mendapat tugas memberkati 500 keluarga. Di masa Paskah, dan karena saya belum selesai ke masa biasa. 1 minggu yang lalu saya masuk ke satu stasi. Lalu dikatakan, "Pastor, ini ada opung inang dan opung boru dan opung doli.
opung perempuan dan opung laki-laki ya. Sudah lama tidak pernah ke gereja. Kunjungin pastor. Ya oke. Saya datang. Rumahnya tertutup. Lalu kita teriak, opung. 5 menit itu mah asli tepikan saya nyeri. Pong! Kata saya tuh. Tidak dibuka-buka. Kebetulan ada tetangganya. Oh pastor. Di belakang. Saya pakai jubah kan. Di belakang pastor. Oh ya. Kita lewat belakang. Rupanya rumah itu sudah tidak pernah dibuka bertahun-tahun mungkin. Jadi bau lembab. Lalu opung borunya yang perempuannya sedang duduk buta. Opung laki-lakinya dolinya sedang duduk juga. Tua sekali. Terus saya minta, opung, pastor. Lalu saya tanya, opung tinggal berdua di sini? Lalu yang perempuannya berteriak, ya pastor, kami berdua sudah tua tinggal nunggu mati pastor. Jujur, kamu bisa tertawa. Pada saat itu saya langsung diem. Saya sedih. Saya ingat ayah ibu saya. Jangan-jangan saya kunjungan ke umat, sedangkan ayah saya terlantar, tidak dapat hiburan. Saya tanya, opung tidak punya anak? Jauh semuanya pastor, sudah tidak ingat pada orang tuanya, tidak pernah pulang. Lalu saya berkata, opung, saya mau berdoa. Lalu yang perempuannya langsung teriak, mau lihat ya Lede Bata, mau lihat ya Lede Bata. Terima kasih Tuhan, saya bisa berdoa sekarang. Saya bisa bisa mendapatkan berkat. Saya berdoa dan saya memberi komuni. Dan si Inang itu, si opung itu bahagia sekali. Jujur, waktu saya datang ke situ saya tuh sebetulnya capek, kesel. Tapi setelah melihat si opung itu sukacita karena saya datang membawa tubuh Kristus, dia begitu bersukacita. Apa artinya? Kalau kamu mau berkorban, saya iker closing. Kalau kamu mau berkorban, salibkanlah dia. Teman-teman, closing saya adalah kalau kamu mau berkorban, maka kamu akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kebaikan kepada sesama kamu. Langsung aja kita sambut lagi Pastor Eko. Ya, kita di bawah aja yuk. Ya, kita di bawah aja lah. Baik. Dua iblis di bawah aja. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara. Kita tadi sudah berbicara tentang siapa Petrus, bagaimana Petrus mengenal Yesus, dan akhirnya pernah jatuh, dan tidak hanya jatuh, Petrus pun akhirnya menjadi soko guru. Bagaimana dia menjadi pola hidup beriman kita. Jadi kita belajar beriman pada Santo Petrus. Bahwa iman itu membawa pengharapan dan harus ditunjukkan di dalam kasih. Kayak Yakobus tadi berkata, iman tanpa perbuatan adalah hampa. Nah sekarang saya sedikit berbicara tentang apa yang harus dibanggakan menjadi orang Katolik. Nanti silahkan kalau Anda tanya juga boleh. Pertama, saya mengambil pembicaraan saya dari sebuah buku yang ditulis oleh Scott Hahn. Anda tahu Scott Hahn adalah seseorang Katolik yang pernah Katolik, keluar dari gereja Katolik dan kembali lagi. Dan salah satu bukunya yang terkenal adalah Rome Sweet Home. Dia kembali melihat, dia bangga menjadi seorang Katolik setelah belajar bahwa dalam gereja Katolik itu banyak hal yang sangat bisa dibanggakan. Kita tidak pernah, kita mungkin banyak kecewa, kalau misa juga sama. Jangan-jangan pada saat misa kita pas duduk, ada bel, teng, lihat pasturnya, nu iya. Pasti lila, itu lihat. Jadi bagaimana saya bisa menikmati Ekaristi, kalau baru pertama saja sudah kesel dengan pasturnya. Jadi kita tidak pernah, ya itu, kita sudah terluka batinnya.
Kita sudah menolak. Kalau di dalam Ekaristi saya sudah menolak, maka berkat Allah berat untuk kita terima. Nah, sekarang saya akan berbicara berapa hal yang patut kita banggakan ada di dalam iman kita. Air suci. Santa Teresia Avila berkata, tidak ada satupun yang membuat roh jahat lari tunggang langgang tanpa memalingkan muka kecuali dengan air suci. Maka saya tidak pernah melarang ada kebiasaan orang Katolik yang menyimpan air suci di rumah. Boleh. Silahkan. Saya ingat Santa Teresia mengatakan tidak ada setan yang tidak takut dengan air suci. Pasti takut. Kalau kau beriman. Pada suatu hari di rumah retret. Di rumah retret kami itu seringkali banyak, kadang-kadang sudah didoakan karena malam kesurupan. Lalu saya tidak ikut dalam acara kesurupan itu. Frater yang masih blow on yang masih ikut. Lalu frater ini sudah kesurupannya di kapel, di kapel. Di situ ada tabernakel, ada sakramen Maha Kudus. Anak ini dipegang oleh beberapa orang, dibantingkan. Lalu frater itu sudah mendoakan, dalam nama Yesus aku mengusir roh jahat. Gitu ya. Lalu frater itu memakai air suci, sudah dipercikin air suci, masih. Sudah setengah jam mereka capek berdoa. Lalu mereka datang ke kamar saya, mereka panggil rajanya setan. Terus mereka ngomong, pastor ada yang kesurupan. Doain, beres. Sudah pastor, sudah sampai bibir kita doer. Oh ya sudah, saya sekarang. Terus, saya datang pakai jubah. Lalu saya datang, anak itu. Wah, gitu. Terus saya ngomong kepada frater keluar. Lalu banyak anak di situ. Anak-anak keluar. Semuanya. Biarin saya cuma berdua. Orang gitu, wah gitu. Saya diemin. Setelah semuanya pergi keluar sudah sepi toh, saya ngomong, lu sendirian di sini, kapel gua matiin. Saya pergi juga, lu sampai pagi sendirian silahkan ya. Lalu dia langsung, oh jangan gitu pastor gitu ya. Apa yang saya mau katakan? Kalau orang kesurupan beneran di kapal tidak mungkin, lalu sudah dipercikin air, sudah didoan, pasti pergi. Ini anak cari perhatian. Jadi dia selama banyak orang, wah. Orang Aridit, mana sorangan sih di dia. Gitu. Tuang orang reusiun, orang oke gitu. Itu lihat. Jadi jangan pernah sedikit-sedikit orang, kesurupan. Mungkin dia secara psikologis cari perhatian. Dia di rumah jarang diperhatikan, dia perhatikan, gitu. Semua orang jadi memperhatikan, wih kasihan dia. Dia pegangin, dia elus-elusin, apalagi anak perempuan cantik. Lalu makin senang dia. Setannya makin nempel terus di situ. Saya mengatakan saya pergi sendirian, dia langsung selesai. Udah gak jadian, selesai ya gitu. Itu. Jadi percayalah. Terus saya ngomong, pastor, pernah ada seorang bapak, pastor rumah ini banyak setannya, tolong didoakan pastor. Terus saya ngomong, Pak, kalau saya datang, saya imam Katolik, saya percaya pada kuasa Tuhan Pak. Sekarang kalau saya doakan, Bapak percaya tidak bahwa kuasa jahat itu akan pergi dari rumah? Ragu-ragu Bapak itu. Ya sudah, saya tidak akan berkatin. Karena Bapak ini ragu-ragu. Jadi teman-teman jangan sampai pasturnya percaya memberkati, tapi salah seorang keluarganya langsung berkata, pasti teka luar ya mas setan ayah di dia kene, tuh ayaken. Ya pasti tidak akan terjadi pengusiran roh jahat itu. Teman-teman percaya waktu Yesus, baca kitab suci, waktu Yesus membangkitkan anak Yairus. Apa yang dilakukan Yesus? Suruh pada pergi. Semua orang. Hanya beberapa rasul
Kenapa? Karena Yesus tahu kalau dia mau membangkitkan orang mati, jangan-jangan ada orang yang tidak beriman di situ. Lalu orang tidak beriman itu berkata, pasti mual bangkit, pasti mual bangkit, pasti mual bangkit. Susah. Jadi di situ harus ada iman dahulu, baru terjadi sebuah mujizat. Sekarang saya tanya, nah, kamu siapa namanya tadi? Fritz, sini Fritz, sini Fritz. Di sini aja Fritz, terima. Kelas berapa Fritz? Naik ke kelas 5, baik. Percaya dan iman itu berbeda. Percaya itu melihat dahulu. Ini percaya, ini pointer Fritz, percaya atau tidak? Percaya. Percaya? Karena kamu udah melihat ya. Kamu percaya di tangan saya ada uang 1 juta. Lihat, karena Fritz tidak percaya saya tidak bisa membuat mujizat Fritz. Tadi kalau kamu percaya ada 1 juta dan saya kasih kepada kamu Fritz. Kamu tidak punya iman, pergilah kembali ke tempat duduk. Terima kasih Fritz. Lihat, iman itu jangan melihat dahulu. Percaya dahulu baru akan terjadi, itu iman. Tapi kalau sudah melihat perlu ada iman atau tidak? Hah? Tidak perlu lagi, sudah kelihatan. Iman itu justru mengatakan amin sebelum terjadi. Maka ada kalau tolong anak-anak muda kalau Pastor Nono memuji kamu. Ih hai cantik, oh Pastor mau begitu, suka menghina. Itu orang kurang beriman. Kalau Pastor Nono berkata atau Pastor Leo berkata, hai cantik, amin, amin, percaya. Jadi tidak perlu melihat, diamini akan terjadi. Jadi lihat di sini air suci pun sama. Saya harus mengimani. Saya teringat saya pernah membawa retret. Saya pernah cerita orang-orang bisu tuli. Bisu tuli itu saya beberapa kali memberi retret kepada mereka. Pertama-tama memberi retret ada penterjemahnya. Pakai bahasa isyarat. Lama-lama tidak pakai lagi. Mereka melihat bibir saya. Karena mereka mengatakan, Pastul, kalau ngomong las. Bibirnya las. Hai itu cool. Kurang ajar kata saya itu. Kamu udah cacat aja masih bisa menghina kata saya itu. Jadi pastor itu kalau ngomong jelas bibirnya kayak si tukul kata saya gitu. Lalu suatu hari mereka mengajak saya, Pastor, ya ziarah. Apa? Ziarah. Oh ziarah? Ya. Kemana? Hayoi. Apaan hayoi itu? Kaliori? Ya bahu. Hayoi. Oke, kita ke Kaliori. Mereka tidak dari Jakarta, saya di Bandung. Pada hari H-nya saya ke Jakarta supaya barang-barang Kaliori di mana? Purwokerto. Saya berangkat dari Jakarta ke Purwokerto, tiba-tiba kepala saya sakit sekali. Saya nggak tahan. Lalu ketemu mereka di tempat paroki naik bus. Mereka udah suka cerita, hai batu, hai. Mereka tidak pernah tepuk tangan karena kan nggak dengar apa-apa toh. Jadi, kayak gitu, saya. Hasun apa? Sakit, pusing. Duduk, tidur. Ya, saya naik tidur. Itulah enaknya kalau jalan-jalan dengan orang bisu tuli. Busnya tenang sekali. Gak ada yang ribut. Lalu sampai Kaliori, kepala saya masih sakit. Semua peserta sudah senang. Berdoa. Iya kita berdoa. Mereka turun duluan. Saya belakangan karena masih sakit kepala. Saya ngikutin mereka. Di Kaliori itu ada 7 atau 9 patung Bunda Maria dengan mata air. Lalu mereka tuh ngantri. Ambil air. Saya tuh melihat. Ngapain ngantri? Karena saya cuma mau cuci muka. Di sini penuh, yang kedua penuh. Saya cari yang ketiga. Mau ngantri cuma cuci muka. Lalu si ibu-ibu berkata, oleh.
Kenapa? Uut. Kata saya mau cuci muka. Oleh, hosa. Alah, cek saya teh. Lalu saya ngikut di belakang ngantri, saya langsung ngomong, baru sekarang pastor taat pada umat, kata saya itu. Tapi mereka dasar tuli nggak denger apa-apa ya gitu ya. Lalu saya tuh di belakang, mereka nggak mau nyuruh saya ke depan. Lalu teriak, Pastor kita sama-sama umat Allah, kita ngantri ya. Ya, kata saya itu. Saya ngantri, akhirnya satu saya cuci muka bersih. Yang kedua saya masih ngantri. Yang ketiga kan saya sudah capek. Ngapain dah udah cuci muka. Kan tujuan saya cuci muka. Selesai saya pergi. Lalu pas mau pergi ibu-ibu tadi yang negur saya. Belum hamilan ulang. Saya cuma mau cuci muka. Hosa. Dosa. Cek saya itu. Akhirnya karena saya tidak mau merusak iman mereka. Ngikutin salapan saya teh. Lalu setelah semuanya datang, saya misa dengan mereka. Setelah misa kita berdoa di depan Bunda Maria, tenang. Saya diem. Tiba-tiba ibu yang tadi datang kepada saya, duduk di samping saya. Pastor, makasih. Kenapa Bu? Saya datang dari Jakarta, berat, banyak beban, banyak masalah. Setelah berdoa, Pastor ambil air suci. Sekarang saya sukacita, bebas, bahagia Pastor. Terima kasih. Ibu, saya datang dari Jakarta pening, sakit kepala. Saya tadi ambil air suci dan misa dan sekarang masih sakit kepala. Lalu ibu itu berkata, Pastor kurang iman. Langsung saya ke depan Bunda Maria berdoa, saya minta maaf. Benar atau tidak kata-kata ibu itu? Betul. Saya mau ngambil air itu tujuannya untuk apa? Cuci muka. Tapi ibu itu menyentuh air itu sebagai air berkat dan dia diberkati. Anda tahu, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi karena saya cuma mau air itu untuk cuci muka, ya sudah beres. Tapi batin saya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena saya tidak melihat itu sebagai air mujizat, air biasa saja. Ibu itu beda. Lihat di sini. Jadi air suci itu diterima oleh kita, apakah menjadi berkat atau tidak tergantung iman kita. 3 tahun yang lalu saya misa di salah satu paroki. Misa yang paling panjang itu misa apa coba? Malam Paskah. Benar atau tidak? Ada upacara air, ada upacara api dulu, upacara air, ada pembaptisan. Modar tuh Lilana. Itu pasti di katedral ini udah kayak gini semuanya gitu ya. Saya misa dengan OMK mulainya jam 12 malam coy. Jam 12 malam itu setan semua pada keluar toh. Ikut misa, misanya panjang, ada baptis. Lalu kan sebelum baptis, setelah baptis ada percikan toh. Nah, lalu saya itu percikan. Lalu kan ada OMK, anak OMK tuh ngantuk-ngantuk begitu. Lalu saya ngelihat ngantuk-ngantuk. Saya percikin, cerot, apa dia katakan? Anjing. Mendapat air suci orang-orang tanda salib dia anjing gitu kan. Dan dia agak kenceng ngomongnya sampai tetangga-tetangganya ketawa gitu. Saking jengkelnya saya percikin lagi dia. Lalu akhirnya percikan yang kedua dia. Mengerti maksud saya? Jadi maaf, air yang ditempatkan itu air suci. Tapi bagaimana saya melakukannya dengan iman atau tidak? Berapa banyak anak OMK masuk ke gereja buat tanda salib. Kita duduk di mana? OMK katedral tah.
Lalu dijawab sama temannya, gue di belakang aja ngantuk euy. Terus tuh yang belakang, yuk di belakang gitu ya, itu lihat. Padahal mencelupkan tangan ke air suci. Jadi ini adalah melakukan hal yang tidak sepantasnya. Yang kudus, tapi kita tidak hormati. Jadi ini kebanggaan kita, kita punya air suci. Pakai untuk menjadi berkat bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, pastor boleh kami membawa minta air suci? Boleh. Ibu-ibu pakai air suci itu kalau suami ibu pergi buat tanda salib kepada suami Pak yang elingnya gitu ya. Anak-anak pakai air suci, kalau mama kamu cerewet marah-marah percikin air suci. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Pasti mama kamu jadi gak marah gitu ya. Kedua, tanda salib. Tanda salib adalah tanda yang paling utama, gerakannya sederhana menurut Bapak Paus Benediktus Kardinal Joseph Ratzinger, tetapi tanda salib adalah ajaran yang paling kaya tentang sahadat, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan siapa namanya seorang Santo Franciscus de Sales mengatakan tanda salib, dia mengatakan punya spiritualitasnya. Tanda salib di awal kening, Bapa, awal dari segala-galanya. Putra itu turun ke bawah, bukan di dada, karena putra itu lahir dari rahim perawan Maria. Jadi turun ke bawah, jangan di sini, ini adalah salib orang malas. Apalagi di sini, lebih malas lagi. Apalagi dia. Apalagi perempuan kan tiap pagi tanda salib. Atas nama Bapa, amin. Jangan kamu mau laki-laki ya. Tanda salib mengawali dari atas. Dalam nama Bapa dan Putera. Di mana Putera itu lahir dari perawan Maria. Roh Kudus itu gerakan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena Roh Kudus menurut spiritualitas Franciscus de Sales membimbing kita dari kejahatan ke kebaikan. Jadi bukan Roh Kudus, amin, tapi Roh Kudus, amin. Ini spiritualitasnya dari Franciscus de Sales yang menurut saya baik kita lakukan. Apakah satu-satunya yang paling benar? Tentu tidak. Tetapi supaya kita tahu maknanya, jangan sampai membuat tanda salib seperti pemain sepak bola. Habis gol, Tuhan dikasih gol gitu ya. Karena ada anak-anak SD juga buat tanda salib. Ngikutin pemain sepak bola. Dan lihat tanda salib adalah awal dari setiap doa seorang Katolik. Tolong perhatikan. Jangan sampai orang Katolik mulai doa tanpa tanda salib. Tuhan juga tahu. Tahu sih tahu tapi kamu kampret. Kamu tidak setia dengan iman kamu. Doa selalu diawali. Saya ingat teman saya dulu sama-sama Mas Dinar. Lalu teman saya tahu bahwa saya itu paling senang warteg. Makan di warteg. Habis naik sepeda ke warteg. Lalu dia ngomong, Pastor, warteg ada yang paling enak di Bandung. Cek saya teh, di mana? Geger Kalong. Daerah tempatnya A.A. Gim. Di sana kan ada Daurah Tauhid di situ. Tapi Pastor yang makannya pakai udang-udang dan berjilbab, Pastor. Semuanya. Karena itu daerahnya A.A. Gim. Terus saya mengatakan, lu di situ makan? Iya. Doa dulu enggak? Doa, Pastor, saya mah Katolik. Mas Dinar. Terus saya tanya, pakai tanda salib enggak? Ya itu Pastor. Apa maksudnya? Saya kalau buat tanda salib saya langsung. Saya tanya, kenapa lu? Nanti kalau jelas-jelas langsung Allahu Akbar, paeh maneh gitu ya. Moal cek saya itu.
Jadi ingat, ini adalah kita sebagai orang Katolik tidak boleh malu, bukan menunjukkan, bukan pamer, bukan. Saya justru memperlihatkan saya beriman. Saya melakukan ini semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang saya lakukan sungguh dituntun oleh Roh Kudus dan di dalam Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang menarik saya dengan keponakan saya. Keponakan saya ini selalu senangnya memeras saya. Karena dia tahu saya tidak punya anak. Jadi kalau saya datang ke rumah, Pade datang. Memang keponakan saya ini lucu, kecil, gendut. Lalu suatu hari saya ajak makan bakso. Ayo kita makan bakso. Hei Pade. Kamu berapa? 10. Kurang ajar kata saya itu. 10 Pade, baksonya 10. Mie-nya 2, edan kata saya itu. Ini kamu rakus apa rewog kata saya. Lalu karena ke tukang bakso udah banyak mbak-mbak yang berjilbab juga makan. Lalu karena keponakan saya ini lucu, mbak-mbaknya itu ngegoda dia, ih lucu gitu. Dan saya tidak digoda nggak lucu-lucu gitu, enggak gitu. Cuma dia, padahal saya ingin juga gitu ya dilucu-lucuin. Keponakan saya emang lucu banget gitu ya. Terus kan dia tuh cuma diem, ketawa-ketawa. Memang keponakan saya someah gitu ya. Someah itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu? Ramah dia ketawa. Lalu ada bakso sampai kepada kita karena kita duluan, Simba yang berjilbab itu belakangan. Lalu setelah datang, si anak itu kan masih digoda, ayo ini baksonya banyak banget, iya adek makannya banyak ya. Iya mbak gitu ya. Terus udah nyampe, ayo dimakan. Udah taruh dulu ya mbak ya, saya mau berdoa dulu. Oh dia buat tanda salib, si mbaknya langsung diam. Dia berdoa, lalu selesai dia buat tanda salib, berdoa. Si mbaknya diam, kagum. Lalu datanglah bakso ke si mbak ini. Apa yang terjadi? Sebelum makan si mbak itu langsung begini. Lihat, apa artinya keponakan saya menginjili orang ini. Anak kecil, dia tidak mengatakan, Mbak kalau makan sebelum makan berdoa dulu ya. Dia lakukan itu di depan orang muda. Dan akhirnya orang muda itu sadar. Mungkin kalau dia lihat tidak pernah melihat keponakan saya berdoa dulu, langsung dihajar baksonya. Tapi karena dia melihat keponakan saya membuat tanda salib dan berdoa, apa yang dia lakukan? Anak kecil aja doa dulu apalagi gue era. Mengerti maksud saya? Lihat. Jadi kalau orang Katolik berdoa sampai malu, membuat tanda salib dan berkata Tuhan juga tahu saya sedang berdoa. Kelak di surga Tuhan akan berkata, saya tidak tahu kamu. Karena kamu tidak pernah mau mengakui aku. Di sini iman kita. Saya selalu senang kalau naik pesawat, saya selalu berdoa saudara-saudara. Kenapa? Sion paeh. Anda tahu kalau sudah di udara saya tidak bisa apa-apa. Mau keluar pesawat, tidak bisa saya teh. Minta stop. Di luhur. Coba. Maka kalau saya saya udah buat tanda salib, saya diam. Dan selalu kalau saya udah buat tanda salib, saya kadang-kadang melihat ke kiri kanan, mereka pun langsung berdoa. Itu lihat, mengimani dan menginjili itu tidak sulit. Do what is your belief and the other will follow you. Tanda salib. Ini bentuk iman kita. 3. Saya berkata novena. Novena adalah devosi yang sangat populer. Berapa menit lagi coy? Gak berani. Novena adalah devosi yang sangat terkenal. Ada landasan biblisnya. Novena itu dari kata novem. Novem itu artinya 9. Cikal bakalnya dari mana? Dari
kenaikan Yesus sampai ke Pantekosta. 9 hari. Yesus berkata, aku akan menurunkan penolong bagimu. Dan mereka berkumpul bersama-sama berdoa, Bunda Maria. Dan akhirnya Roh Kudus turun atas mereka. Itu tradisi novena. Jadi ada yang bertanya, Pastor, novena itu 9 hari, 9 jam, 9 bulan atau bagaimana? Terserah. Anda mau melakukannya setiap hari, boleh. Asal selalu di jam yang sama, novenanya doa novena yang sama, dan permohonannya sama. Jangan hari pertama 3, hari kedua 5, hari keempat 10, hari ke-8 25, hari ke-9 30 gitu banyak. Anda tidak konsisten, Anda rakus dengan permohonan. Jadi konsistensi, novena itu ingin melihat kesetiaan kita. Sungguh-sungguh seperti Yesus berkata, janda miskin yang mengetuk terus pintu hakim yang lalim. Kita tidak mengetuk pintu Tuhan yang lalim, tidak. Kita ingin menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan hati kita. Maka lewat novena. Maka novena itu bukanlah doa yang menyogok Tuhan. Bukan. Justru doa novena kita belajar untuk berpasrah kepada Allah. Dan percaya bahwa Allah memberikan apapun pada kita untuk menunjukkan kasih sayangnya. Jadi doa itu yang benar membuat kita sama dengan kehendak Allah. Bukan doa itu membuat saya menyudutkan Tuhan supaya Tuhan mengikuti kehendak saya. Tuhan tahu apa yang baik pada saya. Seperti seorang ibu. Kalau ibu ada anaknya minta, "Mah," yang anak kecil, "Mah, minta pisau, Mah." Mau ngapain? Mau saya coret-coretin ke tangan saya. Kalau mama itu ngasih, sinting mama itu. Mama yang benar akan mengatakan, tidak, itu mencelakakan kamu. Sama. Jangan-jangan permohonan saya pada saat diberikan, itu mencelakakan saya. Saya selalu ingat kisah saya dengan seorang pastor di Pratista. Saya di Pratista dulu tidak populer. Dulu. Sekarang banyak orang yang minta foto dengan saya. Termasuk 2 ini. Tapi saya tolak. Karena apa? Kalau foto dengan dia membuat saya jadi lebih jelek. Lalu waktu dulu ada satu yang pastor populer banget. Saya itu iri dengan dia. Kenapa? Pastor ini hebat kuasa doanya. Jadi dia kalau berdoa, mendoakan orang, terjadi. Jadi ada orang yang minta jodoh, didoakan oleh pastor ini, tak lama kemudian berjodoh. Ada orang yang usahanya jelek, didoakan oleh dia, tak lama kemudian usahanya maju. Saya kalau mendoakan orang, tak lama kemudian meninggal orang itu. Mau kita buktikan kepada frater ini? Ya, lihat dia juga langsung enggak. Beriman. Maka apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu ngantri ingin didoakan oleh pastor itu. Sampai saya pernah habis retret jam 9 malam ke biara. Di ruang tamu masih ada 3 ibu. Saya berkata, "Bu, mau ngapain?" "Mau didoakan pastor, oleh pastor itu." "Loh, pastornya di mana?" "Di dalam pastor, sedang mendoakan orang." "Oh, pastor kami nunggu dari sore, udah lama ngantri." "Oh, ya sudah Bu, kalau mau cepat saya doakan saja sini Bu." Lalu itu si ibu itu menjawab, "Nggak mau pastor, kami masih mau hidup."
Sepertinya lelucon tapi menyakitkan hati saya. Saya sedih, saya berdoa Tuhan, saya tahu doanya dia. Saya tahu makannya dia. Dia adik kelas saya. Kenapa dia kau berikan kuasa seperti itu? Saya tidak. Tolong Tuhan. Dan akhirnya saya novena 9 kali. Misa. Bukan doa novena. Misa novena pribadi. Tuhan beri saya kuasa supaya saya bisa membuat doanya menjadi nyata. Orang sakit disembuhkan. Tolong Tuhan pakai saya. Karena doa seorang beriman. Hari ke-9 terjadi sebuah peristiwa yang mengagetkan. Tiba-tiba bekas murid saya dari Aloysius datang pada saya. Pastor, tolong doakan Oma sakit. Siap. Wah, ini tanda-tanda dari Tuhan. Pastor nanti dijemput oleh supir ya. Sip. Oke. Saya tanya rumahmu di mana? Antapani. Buset jauh banget kata saya tuh. Saya di Pratista harus ke Antapani. Anda bayangkan jauhnya. Tapi saya dijemput oleh supir. Oke, datang. Siap, semangat. Ini hari ke-9. Novena seorang beriman. Saya datang, saya melihat omanya parah banget. Pakai selang, sonde, pakai napas bantuan. Dan ada pengukur jantung itu. Tit, tit, tit gitu ya. Uluh sia, iya mah parah cek saya tuh. Tapi kalau Tuhan mau membuat mujizat kan harus sesuatu yang besar toh. Lalu saya melihat Oma itu memandang saya. Oma, Pastor Eko, kita berdoa Oma. Saya senang bahwa Omanya menerima. Langsung saya puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oma dalam nama Yesus, Oma dalam nama Yesus, aku mengangkat penyakitmu dari tubuhmu dalam nama Yesus. Tiba-tiba, rupanya Tuhan tidak hanya mengangkat penderitaan tetapi nyawanya sekalian diangkat. Sampai tadi anak yang memanggil saya ngomong, Pastor kenapa jadi begini? Gitu. Saya juga enggak tahu. Aduh. Anda tahu saya berangkat dijemput supir pulang naik Gojek saya. Saya pulang gak bisa ketawa. Saya langsung berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Tuhan, tolonglah. Sopan sedikitlah Tuhan. Ini hamba-Mu, jangan mempermalukan hamba-Mu di depan orang. Kalau Oma itu mau mati setelah saya pergilah gitu. Jangan di depan saya. Era Tuhan. Anda tahu toh berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Saya meminta Tuhan bagaimana ini bisa terjadi. Dan tiba-tiba saya ingat. Dan ada di dalam hati saya berkata, kok kalau saya mau ngasih, saya kasih. Kalau enggak, saya enggak akan kasih. Kalau karunia doa saya berikan kepada kamu, saya yakin kamu akan menjadi pastor yang makin sombong. Mengerti maksud saya? Jadi kalau Tuhan memberikan karunia, saya bisa mendoakan, saya yakin saya jadi sombong. Untung saya tidak pernah diberi karunia penyembuhan. Tapi saya diberi karunia menjadi orang terkenal. Saya terkenal karena Anda bodoh. Mau dibohongin YouTube gitu ya. Jadi lihat apa yang mau saya katakan. Novena bukan saat bagi kita untuk nyogok Tuhan. Nah, supaya kita selaras dengan
kehendak Allah. Maka doa yang paling hebat adalah doa bunda kita. Apa bunda kita mengatakan? Damici fiat voluntas tua, terjadilah padaku seturut ini. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini doa yang membuat kita sama dengan keinginan Tuhan. Inilah tujuan novena. Berikut saya terakhir tentang patung. Apakah orang Katolik menyembah patung atau tidak? Tadi saya baru saja berbicara dengan satu pasang suami istri calon pengantin. Yang satu Katolik, yang satu bukan Katolik. Lalu pada saat saya tanya, nanti pada saat setelah pemberkatan akan doa mohon restu di depan Bunda Maria atau tidak? Yang laki-laki, yang Katolik, ya pastor. Yang tidak Katolik, rupanya dia tidak nyaman. Lalu saya jelaskan, siapa itu Bunda Maria? Mengapa kita memakai patung? Pertama, teman-teman, berbahagialah kita punya Bunda Maria. Orang Katolik tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria. Salah. Lihat litani. Di dalam litani tidak pernah berkata, Santa Maria, kabulkanlah doa kami. Betul atau salah? Tidak, yang mengabulkan doa itu siapa? Tuhan. Kalau Santa Maria, apa jawabannya? Doakanlah kami. Doakanlah kami. Jadi kita tidak menyembah, kita menghormati Maria. Pastor, kenapa Maria dihormati? Jangan lupa, Allah memilih seorang wanita yang suci supaya anaknya lahir ke dunia. Gak mungkin Tuhan mengambil perempuan yang sembarangan. Pasti Tuhan memilih wanita yang suci. Dan siapa itu? Tuhan pun mengakui Maria suci. Siapa yang pertama-tama mengakui bahwa yang dikandung itu adalah anak Allah? Maria. Sampai Elizabeth pun berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Elizabeth ngomong, ibu Tuhanku mengunjungi aku. Elizabeth pun sudah tahu. Dan Maria semakin dikukuhkan. Loh, Elizabeth sudah tahu, ini anak Tuhan. Maka kita di dalam tradisi gereja Katolik, kita menghormati Ibu Maria. Karena Maria adalah wanita pilihan Allah. Maka saya berdoa kepada Tuhan dengan pertolongan Ibu Maria. Bunda Maria, tolong doa saya sampaikan kepada anakmu. Jadi sama, rosario pun saya menyampaikan doa permohonan bersama Ibu Maria. Bu, kita berdoa sama-sama dengan anakmu ya Bu. Ini, saya bareng. Jadi doa rosario itu jangan pikir saya menyembah Maria. Tidak, saya menyembah Allah bersama Ibu Maria. Terakhir tentang patung. Apakah kita menyembah patung? Tentu tidak. Karena ada orang Katolik yang berkata, Pastor, patung Maria saya teh kesenggol kucing. Pecah ininya udah gak ada. Saya kalau berdoa tuh jadi aneh. Nah iya Maria. Marianya jadi horor gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Pastor, dah saya teh gak tega atau ini sudah diberkatin. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau Anda punya patung yang sudah patah, tidak layak lagi, saya tidak nyaman lagi untuk berdoa, apa yang harus kita lakukan? Boleh dibawa kepada pastor, tapi boleh juga Anda lakukan. Anda berdoa, hancurkan patung itu. Remuk. Ditutup pakai kain, hancurkan patung itu. Baru dipendam di tanah. Jangan bolong dibuang ke tempat sampah begitu saja. Itu tidak layak.
Mengerti maksudnya? Ya. Jadi kenapa dengan patung? Teman-teman, gereja Katolik itu hebat. Kita doa memakai segala sarana. Lihat saja di dalam Ekaristi. Kita bisa melihat pastur berarak. Kita bisa mendengar nyanyian dibunyikan. Kita bisa menghirup dupa yang digoyangkan oleh mesdinar. Kita bisa melihat evangeliarium, salib, para petugas dan imam berarak. Ini lihat, semuanya diperlihatkan. Semuanya diaktifkan. Maka patung itu untuk apa? Sarana bagi saya supaya saya mudah berdoa. Jadi sarana pada saat saya berdoa, saya langsung ingat, oh saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Yesus, hati kudus yang maha kudus. Mulai saya berdoa. Ingat, saya sudah ditinggal wafat oleh ibu saya. Satu saat saya rindu. Satu saat saya ingin ketemu. Saya kok ingin ngobrol. Apa yang saya lakukan? Saya ambil foto ibu saya. Saya ngomong, Bu, sudah di surga ya. Doakan ya aku ya. Aku masih di dunia jadi pastor berat. Apalagi jadi temannya Pastor Leo van Berden. Jadi saya merasa kerinduan saya terobati. Itu. Menjadi makin ngomongnya makin merasa seperti sungguh ada. Nah itu. Jadi patung itu membantu saya supaya doa saya makin dirasakan. Menguatkan iman saya. Menenangkan saya. Meneguhkan saya. Kalau patung pun itu tidak ada, kalau patung pun itu dihancurkan, tidak berarti iman kita dihancurkan, tidak. Maka itu saya senang sekali. Tidak banyak orang Katolik yang tersinggung. Wah, ada patung di gereja ini dihancurkan. Ya sudah. Patung Bunda Maria dihancurkan, tidak pernah Bunda Maria menjadi hancur. Bunda Maria tetap ulung di surga. Teman-teman, jadi gereja itu mempunyai hal-hal yang membantu kita untuk semakin menguatkan iman kita. Teman-teman yang terkasih, jujur, saya mengatakan saya bangga menjadi seorang Katolik. Saya bahagia menjadi seorang Katolik. Saya diajari sejak kecil oleh ayah saya menjadi Katolik. Dan saya selalu tahu bahwa kalau saya Katolik, saya ini anak Tuhan. Saya selalu dijaga oleh Tuhan. Maka kalau saya takut, saya selalu punya santo pelindung saya. Kebetulan saya minta perlindungan kepada Santo Konstantius. Saya selalu, Santo Konstantius, doakanlah saya. Santa Maria, doakanlah saya. Jadi anak-anak muda, di dalam kerangka Hari Raya Santo Petrus ini, mari kita syukuri iman kita itu betapa sangat kaya. Kalian akan semakin mencintai gereja dan mensyukuri iman kalian kalau kalian mau tahu, mau peduli kepada gereja kalian. Terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kehadiran Anda semakin membuat iman Anda berkembang. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Pak Sureko. Naik lah ya.